Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kelas pemrograman website B akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah pemrograman website. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rizky Kamila Melati Putri, lalu ada Bagus Naya Kusumo dan ada Rozin Hilmi. Nah, di sini kami membuat sebuah website tentang Basketpedia, tentang e-commerce dengan nama Basketpedia yang menjual sepatu olahraga yang difokuskan untuk basket dan sesuai dengan namanya Basketpedia. Untuk yang selanjutnya, full code-nya ada di GitHub Rozin Hilmi Basketpedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Nayuko mengenai fitur yang tersedia di website Basketpedia. Nah, untuk Basketpedia ini menyediakan beberapa fitur, yaitu dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang customer, dan yang kedua adalah sudut pandang admin. Kali ini saya akan membahas fitur-fitur yang ada dalam sudut pandang customer terlebih dahulu. Nah, pada sudut pandang customer, ini ada fitur kategori. Nah, kategori ini untuk melihat sepatu-sepatu yang tersedia di Basketpedia. Nah, itu ada menurut harga dari terendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Nah, yang selanjutnya adalah live search. Live search ini untuk mencari barang yang ada pada Basketpedia. Terus yang selanjutnya adalah melihat stok yang tersedia, lalu melakukan pembelian barang, lalu melihat status. Setelah itu kita beralih ke sudut pandang admin. Nah, di admin ini kita bisa login terlebih dahulu sebagai admin, lalu melihat request pembelian, lalu memverifikasi pembelian, lalu mengubah data nama dan harga barang, lalu menghapus data nama dan harga barang, menambah barang, serta mengubah jumlah stok. Nah, untuk penjelasan mengenai konsep-konsep pembuatan websitenya akan dijelaskan oleh saudara Rozin Hilmi mengenai konsep MVC. Baik, untuk website ini ya ini udah menggunakan MVC ya dalam pembuatannya. Jadi dari sini kita lihat linknya ya, linknya itu udah rapi gitu ya, nggak berantakan, udah tertata dengan rapi, ada Basketpedia, public store. Meskipun ketika kita melakukan kategori seperti ini ya, misal Hardden gitu, nah dia udah rapi nih linknya, Basketpedia, public store, kategori Hardden, seperti itu. Itu yang bisa dilihat dari kasat mata dari sudut pandang webnya. Lalu untuk bagian filenya ini udah dipisah nih antara backend sama frontend ya. Jadi untuk frontend bisa melakukan coding di halaman publik seperti CSS, image, JavaScript dan lain-lain, dan halaman-halaman lainnya seperti itu. Itu udah diserahkan, ini adalah foldernya si frontend. Untuk bagian backend itu udah dipisah sendiri ya di folder app. Nah, di sini kalau kita lihat ada controller, core, model, dan views. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di controller ini isinya adalah metode-metode dari semua yang ada di website, dan ini udah dibagi per halaman, udah rapi gitu ya pengkondisiannya. Jadi dengan menggunakan MVC ini, perawatan kedepannya pasti akan jauh lebih mudah dan lebih memudahkan lagi, seperti itu. Nah, itu tadi konsep MVC dari website Basketpedia. Untuk yang selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan mengenai website Basketpedia ini. Sebelumnya, ini merupakan tampilan home dari website Basketpedia, di mana customer dapat melihat barang-barang atau sepatu-sepatu apa saja melalui home di sini. Nah, di sini customer bisa men-slide ke kanan ataupun ke kiri. Dan di sini ada new arrival-nya, itu ada apa saja. Nah, setelah itu di Basketpedia ada beberapa fitur, ada home, ada store, ada artikel, ada kontak, dan dapat merubah mode dari website ini, bisa light mode ataupun dark mode. Nah, ini contoh yang dark mode-nya, dan bisa juga diganti menjadi light mode. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke halaman home. Di sini customer dapat melihat seluruh sepatu yang tersedia di website Basketpedia. Nah, apabila
customer ingin lihat-lihat saja, tinggal di scroll ke bawah. Nah, apabila ingin mencari sepatu sesuai dengan mereka mengetahui nama sepatunya apa, mereka tinggal mencari di live search tanpa perlu meng-enter keywordnya. Nah, bisa juga mencari di sana. Nah, ada juga di live search, kita tinggal mencari, akan seperti scope tanpa menulis scope secara full, dia kan sudah tertera. Nah, terus selanjutnya customer juga dapat membeli sepatu, tinggal mengklik sepatu yang mereka inginkan. Nah, otomatis mereka akan melanjutkan ke page selanjutnya, yaitu page pembelian atau shop. Nah, di sini sudah tertera ukuran size sepatunya, ada sisa size berapa saja. Lalu apabila mereka bingung ukuran sepatu mereka dapat melihat size chart yang ada di bawah sepatu. Nah, ini ada size chartnya. Nah, setelah mereka telah menemukan ukuran size chart dan sepatu yang mereka inginkan, mereka tinggal mengklik buy. Nantinya akan dihubungkan ke page selanjutnya, yaitu page pembelian. Nah, di sini customer tinggal mengisikan nama mereka, email mereka, dan alamat untuk pengiriman barang. Ini amin@gmail.com, lalu addressnya ada di Banyuwangi. Setelah itu dapat mengklik buy. Di sini langsung muncul input nama atau full name-nya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan get info mengenai sepatu yang telah dibeli. Untuk dari sudut pandang customer, di sini customer dapat melihat barang yang mereka beli itu apa, size-nya apa, harganya berapa. Lalu di sini mereka juga dapat melihat tracking number dan message yang diberikan oleh admin. Untuk dari sudut pandang admin akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan review dari website dari sudut pandang admin. Nah, di dalam admin ini ada fitur login dengan username admin dan passwordnya adalah 123. Nah, setelah login di admin, ini akan muncul sebuah tabel, yaitu tabel order yang sudah dilakukan oleh customer. Nah, di situ tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Rizky Kamila, ada nama customer baru yaitu Amin, home address Banyuwangi, email, dan lain-lain. Nah, kita tinggal mengisi message-nya. Nah, di sini kita isi misal ditunggu ya. Nah, itu. Lalu kita isi tracking number-nya yang sudah dikirim. Nah, setelah itu kita klik accept. Nah, jika sudah diklik accept, maka ada status accepted di situ. Lalu kita beralih ke sudut pandang customer. Nah, di sudut pandang customer ini, customer bisa melihat bahwa admin sudah mengkonfirmasi pemesanannya dengan tracking number sedemikian dan message-nya ini. Nah, kemudian fitur-fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilmi. Oke, untuk segi webnya admin ini ya, ini kurang lebih sama dengan web customer, cuman ada beberapa perbedaan seperti itu ya. Di sini admin bisa merubah nama, merubah harga, serta mendelete produknya itu ya. Misal ini ada kari 8 ini, diganti menjadi kari 9 ya, change gini ya. Kalau kita lihat bagian si customer, otomatis dia akan berubah secara real time seperti itu. Baik itu juga nama, juga harga juga itu change seperti ini ya. Nah, setelah itu admin juga bisa mengatur stok dari produk yang dijual. Semisal nih, contoh ada Paul George 4, size-nya 41, stoknya ada 5 seperti ini ya. Misal stoknya Paul George 4, size-nya 1, ini dikasih kosong seperti ini ya. Kita update. Nah, seperti ini akan diisi customer. Nah, ini Paul George 4 nih ya. Nah, lihat dia stok 41 nggak ada tuh.
karena diisi kosong sama si adminnya, seperti itu. Begitu juga 42, kalau 42 kita kosongin juga, kita update seperti ini ya. Kalau kita lihat di sisi admin, kita customer, kita refresh seperti ini. Lihat, dia 42 juga kosong juga. Jadi ini semua yang terjadi di web ini, baik admin sama customer itu terhubung secara real time, seperti itu ya. Ini kita update lagi. Nah, ini juga ada fitur search-nya seperti biasa ya. Nah, setelah itu fitur terakhir dari admin yaitu menambahkan produk ini. Kita bisa kaitkan. Nah, kita bisa kasih ini product name. Produk name-nya bisa kasih Kevin. Saya sempat 1 stoknya ini kita kasih 5, 4 kita kasih gini aja ya. Nah, itu habis kita pilih gambarnya. Nah, kita bisa pilih gambarnya tuh di sini. Nah, ini bisa add produk. Nah, udah. Nah, itu adalah rangkaian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.